Selamat pagi Pak Dewo. Pagi-pagi udah sampai sini lagi kamu. Iya, kita ketemu lagi Pak. Oleh-oleh apa? Saya bawa makanan yang apa namanya tuh, yang lembut-lembut. Apa itu? Jadah apa apem? Apem. Apem? Iya. Bener nih? Bener. Ya, ini hari ini apa kegiatannya Pak? Ini mau panen ini dulu. Apa ini Pak? Lemon jumbo. Lemon jumbo besar banget Pak ya? Wow, ini airnya banyak banget. Iya. Seberapa besar Pak perbandingannya Pak? Dengan tangan segitu ya? Nah, ini airnya banyak banget, rasanya luar biasa. Seger banget, kayak Sprite dulu. Kulitnya tipis? Kulitnya tipis, tapi airnya banyak banget. Ya. Ini mau buat minuman nanti herbal. Wah, cocok Pak, ya, cocok. Ngeteh-ngeteh nanti. Boleh ya. Pak. Oke. Berarti saya nggak rugi datang hari ini Pak ya? Nggak rugi saya datang hari ini. Ya, tapi itu tadi yang empuk-empuk itu harus, kalau nggak bisa ngomong saya. Ya. Oke siap Pak, itu sudah tersedia apem. Ya. Nyemluk. Ya. Ini itu yang di pot itu apa aja Pak? Oh, itu stevia. Stevia. Kalau ini sirih merah. Sirih merah ya mulai saya kembangkan, ini lihat tuh banyak banget sih. Karena permintaan bibit sirih merah banyak banget ya. Sampai sekarang ini Pak? Sampai sekarang. Jadi kalau sebulan ini cuma 200-300 pot tuh keluar. Nah yang sekarang lagi keluaran saya stevia. Oh, stevia juga banyak ya, permintaannya Pak ya? Contohnya seperti itu ya misalnya. Boleh kita lihat Pak ya? Berarti sirih merah ini masih bagus peluang bisnisnya Pak ya? Nah ini Pak ya, daun stevianya Pak ya? Ya, ini stevia ini. Nah, saya tertarik ini Pak. Boleh kita gali lebih dalam Pak? Informasi terkait stevia ini. Kalau ada syaratnya bisa. Oh ada Pak, sudah saya siapkan. Itu yang apem itu. Apem dia empuk Pak, kemudian manisnya nggak begitu manis. Pokoknya kalau bohong ini nggak jalan ini. Wah tenang Pak, sudah saya siapkan ini Pak. Mana? Bapak kalau mau lihat ini bentuknya melenuk. Ini dia. Oh betul Pak. Ini masih hangat. Wah ini luar biasa ini. Nah gini ini baru kamu punya perasaan. Kamu sama sekali. Cuma 2 ini toh. Oh masih ada. Satu lagi masih ada Pak, masih cukup. Ini Pak. Nah, kalau cuma 3 tanggung. Oke nanti di tas ambil semua nih Pak. Oh iya. Ini bukan sogokan Pak ya? Bukan sogokan. Cuma supaya Bapak ikhlas memberi ilmu yang pure. Nah, oh enggak, gratis Pak, aman. Yakin ikhlas tulus. Ikhlas tulus. Gimana Pak rasanya? Kamu boleh sehari mau ngeliput 5 kali boleh. Oke, iya, berarti kalau kamu bawa ke sini kayak gini 5 kali juga loh. Aman Pak, aman. Siap. Meturnya ini metur tuh nggak metur? Ini Pak lihat. Metur tahu kan? Wah meturnya. Mekrok Pak ya. Mekrok tenang luar biasa ini. Makasih ya Mas, makasih. Sama-sama Pak. Ini bikin semangat awet muda ini. Wah, awet muda bener. Petani Indonesia semangat. Ya nanti ngeteh kita pakai herbal, manisnya pakai stevia ya. Nikmatnya beda nggak dengan gula biasa, gula pasir gitu? Rasanya lebih sehat aja kita karena nggak banyak kalori yang masuk terlalu banyak. Kalau dengan pemanis ini, stevia ini? Khususnya untuk penderita diabetes ya. Oke Pak, ini kelihatannya menarik. Nanti kita bahas Pak ya. Oh ini luar biasa. Ini saya sebulan minimal 300 pot keluar. Stevia ini Pak? Iya, dan peluang bisnisnya ini sampai kewalahan kita. Ya. Wow. Jadi kalau teman-teman petani Indonesia mau mengembangkan ini, ya itu jangan khawatir karena pasarnya masih melimpah sekali. Juga panenan daunnya dikeringkan itu juga laku, sekilo udah bisa 100.000 lebih kering. Bapak punya berapa banyak pot di sini Pak? Nggak kehitung, udah tak siapkan sebelumnya. Kalau cuma 1.000 ya lebih lah. Pot. Wah ini menarik nih Pak. Ya, kita kembangkan di lahan yang tersendiri ya. Dia nggak di sini. Boleh Pak. Nanti kita gali lebih jauh Pak. Bentar ya, saya sambil dulu ya. Ya boleh Pak. Tadi itu Pak, tadi kalau dipadukan dengan teh itu nikmat sekali Pak. Wah tenang, serius Pak.
Sugeng Mas. Mas, wah lama nggak ketemu. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Ada apa nih? Mas, ini saya bawa bahan herbal. Kalau diperkenankan saya derek giling di sini Mas sama ngoven. Giling sama ngoven? Iya, nggak banyak ini bahannya. Ya tapi setelah ovenan sama giling saya selesai nih. Oh, nggih. Monggo Saya antri di sini ya Mas ya. Ya mau banyak boleh silakan. Saya langsung ke tempat ya Mas ya. Silakan. Tapi nanti ke sini lagi mau minta suruh nyedut tas dulu. Oh, parah Mas. Iya Mas. Minta tolong ya Mas. Saya ke sana dulu Mas. Matur nuwun Mas. Kalau saya boleh request Pak, saya mau coba teh pelangsing karena saya agak sedikit kelebihan berbadan. Pelangsing ya nanti kamu mendingan kamu beli 1 pak itu. Harus 1 pak Pak ya? 1 pak ya kamu masa nggak modal sih kamu? Tester dulu Pak, kalau dia misal rasanya oke. Tester yang lain, kalau teh pelangsing khusus kamu ya kamu modal beli. 1 pak? Iya. Oke deh Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Mas Jenang, tolong tehnya diseduh ya Mas. Tolong Mas ya. Iya Mas. Untuk 3 gelas cukup ini. Nah ini langsung dikasih air panas. Ya Mas Jenang nyuntulung air panasnya. Ini Mas saya tuang ya air panas. Iya. Langsung ini Pak, larut Pak ya? Langsung larut. Itu udah pakai stevia itu. Ini 1 teko begini untuk 3 gelas cukup Pak ya? 3 gelas cukup. Oh, pekat banget orangnya Pak. Terus Mas. Ya, terus. Dikit lagi. Nih. Hop. Cukup ya Mas? Ya, cukup. Iya. Diangkat-angkat gitu aja Pak ya? Diangkat. Supaya dia zatnya keluar semua ya. Nah ini kan yang saya bawa tadi nggak sia-sia jadi mau udah ada pasangannya gitu loh Pak. Ya, yang penting kalau buat saya tuh ikhlasnya itu loh. Iya. Kalau nggak ikhlas ya nanti di badan nggak enak semua. Mas Danang boleh lo nyicipi nanti? Oh iya. Nggak tinggilan ya kalau enggak harus beli enggak. Coba rasain ya. Ya boleh, monggo Buka Pak. boleh? Boleh Pak, boleh. Tuh. Wah ini benar-benar apem enak ini. Kayaknya ini apem isi luar biasa ini. Mantep tuh Pak. Mantep Pak. Nah, ini Pak lihatnya. Metur tahu kan? Wah metur ini. Mekrok Pak ya. Mekrok tenang luar biasa ini. Makasih ya Mas. Makasih. Sama-sama Pak. Ini kan kita iris seperti apa dalamnya ya. Seberapa tipis kulitnya kata Bapak. Bener-bener tipis. Lihat. Tipis Pak ya. Kan? Airnya banyak nih. Ini mau ditaruh kemana Pak? Nah ini untuk campuran teh itu. Oh, diperas ke sana. Iya. Airnya Pak ya. Di lidah sudah terasa. Ayo dituang. Ini. Langsung dituang ini. Iya, tuang aja. Nah, baru dikasih. Loh, airnya banyak sekali. Oh, cuma secuil gitu aja. Ya. Tetesannya banyak Pak ya. Iya. Ini Kerasa apa Pak namanya? Jeruk lemon apa Pak? Lemon jumbo biasa atau apa? Ini lemon jumbo Dewa 12. Lemon jumbo Dewa 12. Saya baru dengar bener nih Pak. Ngomongnya baru aja aku ciptakan namanya. Walah. Butuh airnya dulu. Airnya. Ya. Nih. Seger banget. Ini kalau lebih seger lagi dimasukin gini. Oh, nggak pahit Pak ya? Oh, enggak. Kemecer ini lidah saya Pak. Bijinya cuma 2 Pak ya? 2 yang kelihatan bijinya itu. Iya, bijinya sedikit banget ini. Wah, ini kalau ada bibitnya nanti saya mau Pak. Ada Pak ya? Ya, ini airnya banyak sekali. Bijinya masih sedikit nih. Padahal dia masih agak-agak hijau Pak ya? Iya. Ini istimewa wah, ini. Seger banget ini. Ini untuk menjadi lebih sehat ini pakai ini juga ya. Ya, kalau situasi corona minum teh herbal Dewa 12
Jos. Wah, ini josnya dan sehatnya ini penting nih, Mas. Meningkatkan daya tahan tubuh Ya. dengan formula alami tinggalan nenek moyang kita. Wah, Wah, ini ini matur nuwun bagus. sangat ini Mas ya, terhadap nenek moyang yang mewariskan ini juga ya. Yang 1 gelas tetap punya saya Pak kan? Yang pura-pura yang lainnya nggak usah dianggap Pak. Wah, Yang lainnya nggak usah dianggap. Iya, iya. Iya, walaupun udah bawa apem biarin aja. tarik lagi aja kali apemnya ya. Wah, aduh, kecil sekali teman. Saya coba ini Mas ya. Gimana Mas rasanya? Iya. Wah. Benar kata Pak Dewo. Nggak Jos. usah diajak Jos. ngomong. Oh iya, sudah. Kita berdua aja yang ngomong. Iya, Nggak usah iya. mengu-mengu Iya, sana. iya, Pokoknya kita nggak. Nah, gitu. Wah. Wah, seger. Mas ini apem dari sampean ya tadi yang bawa ya? Hah? Dari sampean dah? Monggo silakan ya Mas. Iya, iya. Iya, iya. Jadi saya di sini keberkahan ini Mas, jauh-jauh saya dapat teh herbal yang jos ini tadi dapat apem. Tapi katanya ikhlas katanya. Ada cirinya nggak Mas kalau ikhlas itu makanan dimakan gimana gitu? Enak. Enak. Nak nan. Nak nan. Nak nan itu apa Pak? Nak nan. Nah, Enak tenan. wal. Nak nan tuh enak tenan. Sambil merem-merem gitu. Enak tenan. Nak nan gitu ya. Nak nan. Jadi kalau misalnya kamu malam Jumat, Mm-mm. terus saya tanya gimana? Nah, jawabanmu nak nan Pak, nak nan. Nah, saya tanya nak nan enak apanya? Nah, kamu terserah. Ya. Aduh, baru nyambung saya Pak. Pak Dewo, kita kan sudah selesai ngeteh menggunakan daun stevia. Nah, sekarang tidak ada salahnya kita bahas masalah peluang bisnisnya Pak. Yang bisnis petani stevia Bener. untuk menjadi jutawan. Ya, potensi untuk menjadi jutawan itu seberapa besar? Sebenarnya contoh kecil di saya ya, setiap hari permintaan stevia itu nggak pernah berhenti, ya. Bahkan lebih ratusan ya. Dalam sehari itu Pak ya? Dalam sehari, karena kan mereka belinya setiap orang itu nggak cuma beli satu, ya. Ada yang dia untuk koleksi di rumah, karena dia punya penyakit diabetes, sehingga dia kalau mengonsumsi minuman manis dia pakai metik daun stevia. Ada yang dia beli lebih banyak tapi untuk dikembangkan di lahannya yang terbuka luas. Ya. Ada sekarang ini permintaan dengan ketersediaan bahan baku stevia itu masih lebih banyak permintaannya, ya. Sehingga peluang bisnisnya sangat mungkin ya untuk bisa dikembangkan oleh petani-petani Indonesia untuk merebut peluang bisnisnya. Ya, coba aja kalau dihitung, misalnya saya minimal 200 pot, ya, yang bibit kecil-kecil, yang masih belum dewasa itu aja udah 20-25 ribu. Nah, kebanyakan yang beli ke saya itu indukan, minimal seperti ini. Ya, kenapa orang tertarik indukan? Ini setengah indukan ya, karena ini bisa langsung dipotong, bisa diseteki langsung jadi berapa pot. Bibit besar ini dipotong misalnya, kan bibit dia muncul tunas lagi, sedangkan potongannya ini kan bisa ditanam. Iya. Tapi kalau dia beli bibit kecil dia besarkan dulu 2 bulan, jadi main waktu. Ya kalau untuk waktu lebih menguntungkan memang yang agak besar begini. Yang segini ini Pak ya? Kecuali nanti mereka sudah mengembangkan indukan, ya, kemudian nanti ditangkarkan sendiri, saya gitu. Kira-kira gitu. Nah kalau satu hari laku 200 saja minimal, 200 kali 50 itu udah 10 juta. Bayangkan sehari 10 juta, minimal dalam 1 bulan tuh laku misalnya 20 kali permintaan, sudah berapa itu? Ya. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Kalau ditekuni bisa menjadi alternatif peluang usaha Pak ya? Iya, karena ini real. Kenapa? Karena pemasarannya itu satu, bisa di kalangan terbatas, di komunitas kita, kelompok-kelompok tani, ya, itu bisa disebar. Kemudian bisa dijual juga partai besar dengan wujud kering, udah di packing, udah dikasih merek dengan kualitas yang bagus. Nah itu bisa diminati perusahaan, ya, bahkan home industry herbal di Indonesia itu bisa tertarik untuk beli bahan baku keringnya, ya, daripada misalnya dia nggak punya lahan tapi dia butuh stevia kering, nah dia beli kan bisa juga lewat online. Jadi penjualannya bisa lewat online, bisa
dipackingin, kemudian diiklankan lewat online juga bisa. Nah, sekarang kan jual produk kan nggak begitu harus pakai iklan biaya tinggi. Iya, beda dengan zaman dulu Pak ya. Iya. Nah, Sekarang tinggal posting di media sosial aja selesai Pak ya. nah, jadi kalau modal misalnya 200 sampai 500 ribu, sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian dia bisa menjual minimal 50 pot, coba 50 pot kali 50 sudah 2,5 juta. Padahal modalnya cuma 500 ribu. Kan? Bener, Pak. Apalagi yang punya lahan luas, misalnya bisa tumpang sari, misalnya yang lainnya pembibitan durian, yang lainnya buah jambu kristal, yang lainnya kristal stevia misalnya gitu. Itu sangat mungkin sekali karena tidak harus dia memakan tempat yang pokok, bisa dia dicampur dengan tanaman-tanaman produktif lain, ya. Dan ini pengembangannya sangat mudah. Contohnya misalnya nanti kita akan contohkan membuat steknya ya. Stek stevia ini Pak ya? Ya. Boleh Pak. Oke. Ya. Ya Mas Dewo, saya nyontek tadi kalau kaitannya dengan kondisi pandemi yang sekarang yang berdampak ekonomi cukup luas dan kita nggak tahu sampai kapan ini, kaitannya gimana nih Mas? Peluang-peluang yang tadi itu? Saat ini kecenderungan orang banyak beraktivitas di rumah, ya kan? Nah, hampir 70-80% yang dia tidak punya kegiatan kantoran, dia bingung nyari kegiatan tuh, karena dia harus sering di rumah, waktunya lebih banyak yang terbuang ya kalau tidak untuk kegiatan positif. Itu bisa untuk mengembangkan ini. Jadi waktunya lebih produktif ya. Lebih produktif, ya. Ini benar-benar peluang menjadi jutawan itu tidak hanya omong kosong, Mas. Ya. Contohnya saya sendiri, ya, saya bisa jual kering ke beberapa kolega saya, berupa kering, ya, udah saya packing, tak kirim gitu setiap hari berapa bal gitu. Kemudian saya juga bisa jual bibirnya, dan produk saya teh ini, ya, teh pelangsing dan teh kencing manis ini sudah pakai produk teh biasa sendiri sehingga saya tidak harus kulakan, kan lebih menguntungkan gitu ya. Nah, saya mengajak teman-teman dengan tulus yang dia punya talenta di bidang pertanian, ya, ataupun orang yang awam sekali tentang pertanian itu bisa memulai belajar gampang banget kok, ya, sebenarnya. Nah, ini nanti kan kita ajarkan gimana cara nyeteknya. Campuran medianya apa nih Pak? Ini tanah biasa, kemudian sekam bakar, ya, kemudian pasir sedikit sama kokopit. Itu cukup Pak ya? Cukup. Tapi kalau tambah pupuk kandang bisa sedikit aja. Ya, misalnya kambing lembut, misalnya itu bisa, tapi nggak banyak-banyak ya. Karena kan baru untuk pembibitan, belum untuk mengembangkan ya. Ininya. Ya, caranya ini ya, yang indukan ini, ya. Ini kalau kita mau panen, ini sebenarnya belum saatnya panen ya, tapi dianggap aja ini sudah saatnya panen. Ini potong aja gini. Nah, ini nanti dia kemudian dikasih pupuk, ya. Ini muncul lagi tunas-tunas banyak. Nanti rimbun lagi seperti ini. Jadi ini nggak dicabut cara panennya, ya, langsung potong. Nah, potongannya ini baru tanam lagi Pak ya? Setek, ya, misalnya, nih, ya, ini ya sebaiknya direndam perangsang ya. Direndam sedikit perangsang akar gitu. Merek apa aja, tidak harus pakai produk kita Naturtek, enggak. Pakai perangsang akar merek apa aja enggak masalah. Ini kasih cairan, direndam gini ya, kemudian baru untuk teh. Ya, pura-pura ini sudah ada perangsang akarnya ya. Nah, ini gini aja, tancepin. Ya. Satu pot berapa ini? Misalnya 3. Cukup. Nah, ini sudah jadi bibit. Iya. Nah, ini kalau segini berapaan Pak? Nah, ini sekitar 25-an. 25.000. 25.000. Nih. Ternyata cari duit itu gampang kalau tahu caranya Pak ya? Ya, asal halal, asal punya kemauan. Nah, ini kan. Cuma kalau nggak tahu caranya jungkir balik, dikejar-kejar malah lari duitnya Pak ya? Iya. Asal
caranya benar, ikhlas, tulus, nggak nipu orang ya, ya kenapa tidak? Iya, iya. Ya kan? Ini kalau seperti ini kelihatannya nanti dikejar-kejar duit, Pak ya? Ya? Dikejar-kejar duit. Oh, saya nggak usah promo. Ya udah banyak yang setiap hari itu sampai inden ini. Iya. Iya, sampai inden sampai 10 hari ini baru dapat. Ya sekarang minta langsung dikirim nggak bisa. Harus antri dulu, Pak ya. Pas banget ini, Pak. Ya. Satu pohon jadi berapa pot ya, Pak? 1, 2, 3, 5 pot, Pak ya. Nah, 5 pot isi 3. nah ini ya, satu pohon tadi saya potong, jadi 5 pot. Iya. Kemudian ini sebulan lagi udah rimbun lagi. Tapi ini dikasih pupuk karena dia untuk apa? Memunculkan tunasnya. Diameter misalnya 45, diisi misalnya 3 indukan gini jadiin satu pot besar. Wah, itu panennya nanti banyak. 3 kali lipatnya ini ya, berarti, Pak ya. misalnya contoh itu. Yang itu loh, Mas. Nah, misalnya pakai pot yang besar itu. Ya. Nah, kalau itu kan udah bisa dapat 15 ini, Pak ya. 15 pot kecil, Pak ya. 15 pot kecil. Ini daun stevia itu, Pak ya. Ya, inilah. Ada ciri-ciri khasnya ya. Jadi dia daunnya agak lonjong gitu ya. Lonjong, kemudian pinggirnya ya, kalau ini kita petik ya. Ini ada bergerigi ya. Ada bergerigi itu, lihat tuh. Ya, ada bergerigi ya. Nah, ini ya. Kemudian ini nanti kalau sudah keluar bunganya banyak, dan bunganya itu juga bisa untuk apa? Di semai ya. Oh, bisa untuk bibit juga Ini bisa. tunggu dikeringkan, tapi cuma kalau dibandingkan dengan cara stek stevia ya, itu lebih cepat produktifnya dengan cara stek. Ini kan baru 2 bulan nih. Kalau udah 3 bulan ini udah bisa dipanen. Dia daunnya udah lebih lebar-lebar. Nah, dipotong aja gini. Oh, dipotong satu rumpun gitu? Ya, potong gini terus dirajang, dijemur. Ya, jadi sebatangnya ini menjadi herbal gitu loh. Jadi udah ini ikut dipakai juga? dipakai juga. Bukan Ya, cuma daunnya? bukan, dikeringkan, kemudian udah kering banget tuh baru digiling, dilembutkan. Seperti teh itu. Nah, cara makainya ya teh lembut seperti itu. Ya. Kemudian rasa manisnya nggak berkurang, Pak? Antara dia apa namanya basah sama enggak. kering? Enggak. Ya, misalnya ini ya, ini tak rasain. Ya. Ini manisnya daun stevia itu 3-4 kali manisnya gula tebu. Jadi kalau nyeduh 1 gelas, saya dengan teh herba itu cukup ditambahi 5 ini ya, 5 daun udah cukup. Cukup 5 daun aja? Ya, sebab kalau lebih dari 6 daun itu udah nanti ada pahit-pahitnya. Karena terlalu manis. Kalau kebanyakan malah ada pahit-pahitnya. Sedang. Ya. Nah, setahun itu minimal bisa panen motong itu antara 8 sampai 10 kali. 8 sampai 10 kali, Pak ya? Asal setelah motong kemudian dirabuk lagi gitu ya. Tetap di... Itu kalau pakai media pot. Ya, kalau ditanam langsung ya paling cuma dikopiuri pupuk kandang gitu ya. Tapi bukan kandang ayam, pupuk kandang yang lain ya. Ayam terlalu panas nanti dia langat. Itu kalau dikembangkan misal, Pak, di lahan yang luas, misal per 1000 meter persegi itu sekali panen dapat berapa banyak itu, Pak? 1000 meter persegi ya kira-kira antara 800 sampai 1 ton ya. 1 ton, Pak? Kering itu, dalam bentuk Luar kering. biasa. Cuma prosesnya itu alangkah baiknya kalau mau panen stok kering itu menjelang musim panas. Ya. Sebab kalau dia dipanen di musim hujan, dia nggak mudah kering, sebagian bisa lonyot sekian persen. Busuk, Pak ya? Ya busuk. Seandainya itu melalui oven juga kan mengurangi khasiat sekian persen juga. Jadi kalau mau nyetek stevia itu justru di awal-awal musim kemarau itu udah mulai panen. Ya, mulai panen. Boleh panen di musim penghujan, tapi benar-benar pengeringannya itu sempurna. Kalau enggak nanti kualitasnya nggak bagus. Gitu ya. Caranya, Pak ya? Karena lonyot ya. Kalau dia kalau musim hujan kan panasnya terbatas. Jadi dikeluarin pas panas, nanti sebentar mendung gitu kan. Panas lagi, mendung lagi. Itu kan keganggu, nggak
konstan gitu pemanasannya kan. Nah itu yang akan mengurangi khasiat stevia. Begitu Pak ya. Ya. Kemudian Bapak ini dapat dari mana Pak? Oh ini waktu itu saya barter ya. Oh barter. Ya barter dengan produk sirih merah sama kunyit hitam. Ya barter, kemudian saya kembangkan selama hampir 8 bulan ini ya. Nah udah saya petakan di lahan yang luas. Ya, karena memang permintaan untuk herba saya kencing manis itu kan pakai itu. Ya contoh ya, ini teh kencing manis. Ini herbanya saya campuri dengan manisnya stevia. Oh sudah dicampur di situ juga Pak ya? Jadi nanti kalau penderita kencing manis minum ini itu nggak usah pakai gula, udah seperti minum teh manis. Cuma pemanisnya dari stevia. Pemanisnya dari stevia. Misalnya kayak pelangsing misalnya. Pelangsing itu juga kalau dia nggak pakai pemanis kan agak rasanya gimana, kelat gitu kan. Nah itu tambahin stevia. Ya. Dan itu cukup ya menjanjikan bagi mereka yang minum pelangsing tapi ada manisnya dikit, misalnya begitu ya, nggak manis banget gitu. Ini sebagian udah tak campur ini pelangsing ya. Luar biasa ini berarti Pak. Kalau asal usulnya dari mana ini Pak? Ini asal usulnya dari Eropa ya, dari Amerika ya. Dari Amerika. Amerika di seputar Paraguay, juga tetangganya Brasil, Argentina gitu ya. Itu kemudian menjalar ke Asia tahun berapa, 80-an, masuk ke Jepang, kemudian Jepang baru ke Korea, Filipina, Malaysia, kemudian masuk Indonesia ya. Untungnya di sini bisa tumbuh baik Pak ya? Ya terutama di daerah Bogor misalnya begitu ya, Bedugul yang agak dingin, dataran tinggi gitu, dia berkembang bagus ya. Cuma di dataran rendah juga bisa tumbuh? Di dataran rendah bisa tumbuh, ya, cuma harus ada perlakuan khusus, misalnya di ruangan yang terbuka tapi dia pakai peneduh misalnya gitu ya, atau mungkin di sekitarnya banyak tanaman-tanaman perindang, itu bagus. Tapi langsung panas gitu, anginnya tinggi, kurang begitu bagus ya untuk pengembangan stevia ya. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak ya. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita masih bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat Pak ya. Ya, saya tindak kontur dulu Pak. Tindak kontur itu apa? Kalau nggak bisa ngomong Jawa halus, nggak usah ngomong. Oh gitu Pak ya? Ya itu malah melukai namanya. Wah, apa ya, benar apa Pak? Apa tadi? Tindak kontur. Tindak kontur, tindak sama kontur dicampur-campur jadi apa yang benar apa Pak? Ya mau bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Nggak tahu bahasa Indonesia Jawa yang halus ya mending pakai bahasa Indonesia. Ya. Biasa aja. Sampai jumpa di pekan depan Pak. Saya pamit pulang dulu. Ya gitu. Tindak kondur itu bahasa apa tuh? Mohon maaf Pak ya. Itu bahasa Londo, itu tindak kondur. Oh Londo, makasih Pak ya. Ya. Nah minggu besok apa kira-kira Pak yang bisa buat ilmu baru? Ya, ada kemungkinan saya nanti akan mengangkat masalah sirih merah ya. Sirih merah itu peluang bisnisnya cukup tinggi ya, terutama di bibitnya, ini pemanfaatannya, kemudian juga penjualan online atau keringnya sirih merah kan nggak ada yang jual. Di toko tradisional sirih merah juga nggak ada yang jual, dan kebanyakan orang kesulitan ya kalau dia mencari sirih merah. Dan ini menjadi uang bagi petani Indonesia untuk bisa mengembangkan lebih banyak ya. Contohnya misalnya gini, lebar ya, subur ya, ya karena dirawat. Ini kalau dijadikan bibit dengan lebar begini, dia akan menjadi daya tarik tersendiri ya, untuk bisa dijadikan peluang bisnis ya. Selain sirih merah nanti banyak ya, mungkin yang akan kita kupas ya di video selanjutnya ya. Ikuti kita di video yang akan datang.